Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusy Firdiansyah dengan 0821113011 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan presentasikan tentang untuk materi pembelajaran mesin teori kelas I2. Di sini saya meresum sebuah artikel yang berjudul Hand Gesture Recognition for Post-Stroke Rehabilitation Using Lip Motion. Ya, jadi di sini untuk pendahuluannya, di sini stroke itu merupakan sebuah penyakit kedua yang menyebabkan kematian di seluruh penjuru dunia dalam konteks di sini sebagai long term disability. Jadi dia panjang, itu jangka panjang. Nah, untuk stroke ini bisa direhabilitasi dan rehabilitasi ini sangat krusial, terutama untuk bagian upper limb atau bagian tangan atau jari jemari. Nah, lalu oleh karena rehabilitasi tradisional itu memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan resource yang sangat banyak dan juga subjektif, jadi tiap orang bisa berbeda-beda untuk penanganan dan rehabilitasinya. Di sini jurnal ini memberikan sebuah propose atau tentang hand gesture recognition dengan menggunakan super vector machine dan k-nearest neighbor untuk mengklasifikasikan hasil dari rehabilitasi menjadi 7 gestur sesuai rehabilitasi dari pasien setelah terkena penyakit stroke. Nah, untuk algoritma ini kita diinginkan untuk mendapatkan akurasi yang tinggi untuk rekognisi gestur tangan, dan diinginkan agar teknologi ini dapat menjadi sebuah teknologi yang bermanfaat untuk keperluan rehabilitasi secara remote. Nah, untuk metode di sini disediakan dataset berupa 7 gestur tangan, gestur jari jemari, ada A, B, C, D, E, F, G untuk gestur. Nama gesturnya bisa dilihat di subtitle ini. Nah, lalu untuk algoritmanya di sini menggunakan cycle seperti ini, jadi dibagi menjadi training dan testing, di mana training ini akan mengambil data di sensor, lalu feature extraction yaitu mengambil fitur-fitur yang penting, membuat modelnya, melatih modelnya, lalu untuk testing sama, dan gesture recognition, lalu hasil. Nah, untuk gesture recognition sendiri menggunakan lip motion controller yang record pergerakan tangan dalam refresh rate 60 Hz. Nah, perangkat lip motion controller ini juga dilengkapi dengan 2 kamera stereo dan 3 infrared LED yang digunakan untuk melakukan track atau pencarian posisi dari tangan, gerakan jari jemari. Nah, lalu untuk studi ini difokuskan untuk mengenali posisi dari fingertips atau pucuk jari, presenter atau bagian tengah pergelangan tangan, dan 17 atribut lainnya yaitu mulai dari fingertip, angles of the palm, angles between finger, dan sebagainya. Nah, di sini akan menggunakan super vector machine atau SVM, di mana SVM ini digunakan untuk melakukan multi klasifikasi dari 7 gesture yang tadi di dataset. Nah, di dataset ini kita lakukan multi klasifikasi untuk menentukan
hyperplane yang memisahkan tiap gesture itu tadi. Nah, lalu di sini kita juga menggunakan KNN, juga digunakan KNN, di mana KNN itu kan sebuah classifier yang dengan cara menentukan data terdekat dari yang kita inginkan, klasifikasi dengan cara terdekat dari yang kita inginkan. Nah, lalu di sini kita ketahui bahwa semakin besar K-nya, maka akan mengurangi sensitivity. Lalu semakin kecil K-nya akan meningkatkan variance. Nah, untuk penentuan K sendiri bergantung terhadap dataset yang kita uji. Nah, lalu the main drawback atau hal yang harus diperhatikan dari menggunakan KNN adalah complexity dari mencari data terdekat atau neighbor terdekat dari data yang ditesting. Nah, untuk penelitian ini digunakan K itu secara K sama dengan 8 dan K secara 8 dengan classify total 7 hand gesture. Nah, untuk hasil di sini kita bisa lihat total number of hand gesture are 5. Jadi total data itu adalah 584 dan di sini adalah double confusion matrix dari hasil training tadi, hasil model masing-masing. Ini untuk hasil akurasi dari penggunaan SVM dan k-nearest neighbor dalam kasus ini, di mana untuk SVM akurasinya adalah 97,29%, sedangkan untuk KNN adalah 97,71%. Untuk conclusionnya sendiri adalah bahwa teknologi hand gesture recognition ini hand gesture recognition dengan menggunakan lip motion device ini sangatlah menjanjikan untuk melakukan deteksi posture rehabilitation, di mana karena sistem ini dapat mengenali gestur dari tangan dan dapat memberikan feedback secara real time dan secara akurat. Hal ini membuat pasien stroke dapat mengetahui rehabilitasi mana yang paling cocok untuk diambil. Nah, lalu hasil dari training itu tadi atau hasil dari sistem itu tadi juga dapat digunakan untuk meningkatkan hand function dari orang-orang yang stroke patient tadi untuk melakukan rehabilitasi. Sistem ini juga dapat membantu pasien meningkatkan motivasi mereka dan mengengage pasien agar lebih sering melakukan exercise rehabilitation karena di sini sistem menggunakan feedback secara visual dan dengan berprogres, jadi tidak langsung jadi poin per poin. Nah, untuk harapannya sendiri sistem ini akan menginginkan atau meningkatkan engagement dari pasien dan motivasi pasien untuk melakukan rehabilitasi agar dapat sembuh dari gejala-gejala hand gesture post-stroke tadi. Ini untuk halaman sumber jurnal diambil dari hand gesture recognition for post-stroke rehabilitation using lip motion yang diterbitkan 2017 oleh International Congress on Applied System Innovation di Sapporo, Japan. 2017. Untuk jurnal ini sendiri terdapat di page 38 sampai 38. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami